ada 2 hari nanti. Yang pertama ini saya akan mencoba memaparkan tidak banyak sebenarnya untuk teori karena pasti sudah didapat waktu kuliah ya. Ini saya coba mereview saja beberapa, mencoba menyamakan persepsi. Terus setelah itu baru kita mencoba menganalisa pekerjaan-pekerjaan dari teman-teman yang melakukan analisa dan perencanaan terkait dengan jaringan akses. Oke, ini perkenalan dulu. Nama saya Cahyo Darujati. Pendidikan saya doktor dari Teknik Elektro ITS, lulus tahun 2020. Kemudian Magister Teknik di Jaringan Cerdas Multimedia Elektro ITS juga, lulus tahun 2010. Kemudian Sarjana Teknik di Telekomunikasi dan Multimedia ITS, lulus tahun 2004. Pekerjaan saat ini saya sebagai Kepala Divisi Aplikasi PT Ratnet Digital Indonesia. Ini email saya, cahyode@ratnet-digital.id. HP atau WA saya 081 2359 4969. Sertifikat yang sudah saya miliki terkait kegiatan profesional, yang pertama adalah VSP dan VTSP ini dari VMware. Kemudian GNSS ini dari UK, yaitu Certified Network Security Specialist. Oke. Nah, sebagai Kepala Divisi Aplikasi di PT Ratnet Digital Indonesia ini, saya akan mereview sedikit terkait perusahaan kami, yaitu PT Ratnet Digital Indonesia yang disebut sebagai Ratnex ya. Nah, ini mungkin kalian sudah tahu terkait dengan OSI layer ya, OSI model. Kemudian ini tentang TCP/IP. Kalau di OSI model layer ini ada 7, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau dilihat dari sisi TCP/IP itu ada 4 layer. Dari 7 dijadiin 4, pembagiannya seperti ini. Nah, PT Ratnet sendiri sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, yang pertama adalah dari layer 1 ini, yaitu menyediakan infrastruktur terkait internet. Oke. Nah, kita tahu bahwa di layer 1 terkait physical layer ini diibaratkan seperti, kalau di sini dia bilang truk ya. Jadi ini adalah infrastruktur. Jadi infrastruktur ini maksudnya adalah PT Ratnet itu menyediakan penggelaran seperti fiber optik ya. Jadi penyediaan koneksi. Tuh, dari layar bawah. Kemudian naik ke atas, masing-masing ini ada layanan yang kami sediakan. Jadi kalau ngomong tentang mail server dan sebagainya, itu nanti ada semua di sini layanannya. Jadi setiap layer ini kami berusaha untuk memiliki produk. Termasuk nanti yang terakhir ini yang saya pegang di application layer. Ini. Nah, kami juga memiliki produk-produk yang intinya adalah membantu masyarakat untuk memudahkan
setiap urusannya, produknya. Jadi insya Allah cukup lengkap sebagai internet service provider. Nah, contohnya seperti teknologi 5G, ini kita juga kerjasama dengan perusahaan yang memiliki license terkait operasional teknologi 5G. Nah, mungkin teman-teman yang di sini ini kan mau lulus ya, Iya Pak, insya mau Allah. lulus di mau lulus kuliah nih. Nah kan biasanya teman-teman ini mikirnya bekerja di mana kan gitu ya, mendaftar bekerja dan sebagainya. Nah, oke. Nah, di sini nanti ada banyak, jadi bisa dipetakan. Misalkan tertarik di bidang industri infrastruktur, jadi penyediaan koneksi dan sebagainya. Nah, itu ada. Nah, salah satu teknologi 5G yang tahun ini secara teknis adalah tahun 2020, tahun kemarin sudah launching, itu kami juga menyediakan teknologi ini yang digunakan di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh teknologi sebelumnya, infrastruktur sebelumnya. Salah satunya yang menarik itu adalah desa wisata. Biasanya desa wisata itu tempatnya terpencil dan sebagainya, tempatnya indah gitu ya, bagus, tapi dia minim eh, teknologi komunikasinya. Nah, itu kita bisa provide di sana. Itu salah satu produk unggulan dari Ratnex. Nah, ini. Ya, kira-kira itu sekilas pengenalan Ratnet supaya ada gambaran apa sih Ratnet itu ya. Kemudian memiliki servis apa saja. Tuh. Jadi contohnya seperti tadi, ini saya sudah jelaskan yang layer 1, kemudian yang data link terkait frame relay dan sebagainya, ini jadi satu dan dua ini masuk ke network access layer. Nah, jadi kita bisa menyediakan fiber optik, cabling ya, kemudian wireless, kemudian point to point connection. Tuh, ini di sini. Kemudian di internet layer, kalau di sini adalah layer 3, layer network, ya kan? Kita juga punya banyak IP ya, baik IP versi yang 4 ataupun versi 6. Jika ingin memiliki sebuah layanan yang dengan IP publik sendiri, kita juga melayani di sini. Routing misalkan pengen punya CDN gitu ya, content delivery network, kita bisa menyediakan konten delivery network ini apa? Konten delivery network ini adalah sebuah layanan agar uh, kita yang memiliki sebuah website itu bisa dibuka secara cepat dimanapun berada. Sudah tidak melihat servernya di mana. Misalkan nih, saya punya toko online, saya bikin sendiri. Kemudian saya taruh di Surabaya, data center di Surabaya. Kemudian ternyata yang menarik, yang akses justru dari luar negeri, dari Inggris, dari Amerika gitu ya. Gimana supaya aksesnya cepat ya? Padahal kita nggak mau menaruh web kita di luar negeri. Ya kita bisa pakai CDN. Jadi seakan-akan pelanggan kita yang dari Inggris itu seperti mengakses website kita yang ada di Inggris. Itu. Jadi konten delivery-nya sudah ada di sana. Begitu pula di Amerika seperti itu. Kemudian yang bisa disiapkan produknya
ini layer aplikasi. Nah, di sini ada SMTP, IMAP, for terkait dengan email, ya kan? Kemudian SSL terkait dengan koneksi, telnet, gitu ya. Secure koneksi yang bawah ini, kemudian FTP, NNTP terkait dengan time, kemudian sama HTTP. Nah, ini kita memiliki layanannya semua. Oke. Nanti kalau suara saya kurang jelas, tolong diinformasikan ya. Oke, ini itu sekilas tentang kami dari PT Ratnex. Nah, ya. Oke, ini yang saya jelaskan di awal. Yang untuk hari pertama ini ada 3, yaitu pertama pendahuluan, kemudian penjelasan singkat tentang jaringan akses. Ini review juga sebenarnya, cuma yang direview itu apa-apa yang sudah Anda pelajari selama kuliah sebagai pengantar saya. Kemudian yang ketiga, ini yang butuh waktu panjang, yaitu review, analisa, dan perancangan. Di sini saya akan mengambil jurnal-jurnal baik nasional atau internasional yang terkait dengan analisa dan perancangan jaringan akses. Ya kan? Nanti jaringan akses yang seperti apa, nanti kita bisa lihat di belakang. Oke, kita akan bahas dulu tentang komunikasi. Apa sih sebenarnya komunikasi itu? Ya kan? Menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan menjelaskan bahwa komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami, hubungan atau kontak, atau bisa disebut dengan kata lain adalah perhubungan. Nah, prinsipnya komunikasi ini eh, harus terjadi minimal 2 orang atau lebih. Kemudian pesan harus dipahami. Nah, artinya kalau kita ngobrol masing-masing nggak ngerti, berarti tidak terjadi komunikasi atau sering disebut dengan miskom. Ya, ini harus kita pahami tentang komunikasi. Lalu telekomunikasi, tele dan komunikasi. Nah, kita tahu tele itu artinya jauh, ya kan? Artinya komunikasi jarak jauh. Bagaimana caranya komunikasi jarak jauh? Ya, harus ada perantara, harus ada media yang membawa pesan tadi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini konsep dari telekomunikasi. Ada yang pakai kabel atau nirkabel, ya kan? Atau biasanya bilang wire sama wireless, ya kan? Ada juga yang wireless itu bisa disebut dengan menggunakan gelombang radio. Kalau di bahasa komputernya adalah komunikasi yang merujuk pada kombinasi suara dan data. Mungkin data itu bisa dijelaskan suara dan gambar ya, baik analog maupun digital. Ini konsep awal dari sebuah jaringan. Ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah sarana yang tadi saya bilang butuh media. Oke, butuh media. Nah, ini kita lihat di sini ada transport yang merupakan core network, ya kan? Jaringan inti. Kemudian di sini ada jaringan akses. Nah, dari gambar terlihat di sini ada terminal atau biasanya disebut dengan CPE, Customer Premise Equipment. Ada telepon, ada komputer, ada telepon biasa pakai kabel, ada telepon wireless ya kan, ada laptop. Nah, semua dari rangkaian kombinasi ini ya kan
bisa saling komunikasi. Yang ini disebut dengan telekomunikasi. Nah, kita akan bahas medianya ada dua. Medianya dibagi dua yaitu core network dan access network. Hari ini dan besok kita akan mencoba mendalami terkait dengan access network. Ya. Oke, jaringan akses kita bagi jadi dua, yaitu yang menggunakan kabel dan yang tidak menggunakan kabel. Apa yang menggunakan kabel? Nah, contohnya ini, ada media tembaga, ada media koaksial, ada media fiber optik. Ya, seperti ini kira-kira gambarannya bagaimana kabel-kabel itu digelar, ya kan? Mulai dari rumah ditarik sampai ke core network-nya. Nah, core network-nya nanti ada bahasan sendiri. Kita akan bahas tentang jaringan aksesnya. Ini contohnya ada kabinet, terus kemudian kabel masuk ke rumah, ada kabel lagi ke tiang, masuk ke rumah, dan seterusnya. Oke. Kabel tembaga, ya kan, tentu saja seperti telepon masa lalu yang mungkin nggak tahu ini adik-adik pernah tahu nggak ini telepon kabel ini ya, telepon kabel. Jadi pakai tembaga. Tuh. Nah dia bisa menyalurkan suara maupun menyalurkan data, ya kan. Ya, kemudian ini full tembaga. Nanti ada yang disebut kabel koaksial. Kabel koaksial itu biasanya itu hanya dari distribution point ke rumah-rumah. Nanti teknologi yang dipakai biasanya hibrid. Nah, kalau fiber optik itu dari ujung ke ujung sampai masuk ke rumah, sampai ke core networknya itu menggunakan fiber optik. Nah, untuk jaringan wireline, fiber optik ini sepertinya sebagai jaringan pemungkas ya, karena dia sudah menggunakan teknologi menggunakan cahaya yang berarti sangat cepat gitu ya. Mungkin kalau digelar keliling dunia gitu dengan kecepatan 300.000 kilometer per detik gitu ya, dengan lingkaran bola bumi yang hampir segitu, ya kira-kira 1 detik sudah sampai. Kira-kira itulah kecepatan yang saat ini paling tinggi tentang fiber optik. Ini PSTN untuk telepon. Nah, kita lihat bedanya dengan analog digital, voice dan data, ya kan? Ini yang membedakan adalah modem. Modulasi, demodulasi. Artinya sebenarnya dikirim ini data. Cuman data itu sudah ada modulasinya. Sehingga perlu modem agar data bisa dibaca. Ya. Kalau pernah ngalamin zaman ini yang bunyi tidu 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 tidu, nah seperti itu ya. Rata-rata kelahiran tahun berapa ini? 99, Pak. 99. Rasanya enggak tahu ini ya, modem belum pernah tahu Pak. rasanya. Pernah pakai entah apa modem. Pernah pakai ya. Ya kira-kira itu waktu mau koneksi harus dial dulu ya, dial up. Itu. Ya mungkin masih kecil waktu itu. Itu teknologi dalam tanda petik akal-akalan ya, rekayasa supaya data bisa dikirimkan melalui jaringan yang ada. Ya karena yang waktu itu yang ada ya hanya kabel tembaga.
Tuh. Kemudian ada modem dan kecepatannya ya fantastis waktu itu. Pertama 16 kbps, 16 kilobit per second. Nah, kemudian jadi 32 kilobit per second. Kemudian jadi 64 kilobit per second. Kilo loh ya. Kalau sekarang nggak ada kata-kata kilo itu. Kalau untuk saat ini ya. Saat ini ngomongnya sudah mega. Provider link sudah ngomongnya sudah mega. Berapa Mbps gitu ya. Bukan kbps tapi Mbps. Artinya apa? Sudah ada lompatan 1000 kali. Dari tahun 90-an ke tahun 2000-an itu terjadi lompatan 1000 kali untuk kecepatan, untuk bandwidthnya. Maaf untuk kecepatannya ya, karena bit per second. Untuk. Dan untuk kabel tembaga ini ada batasannya. Sebaik-baiknya kabel tembaga, dia punya kecepatan mengirimkan data ada batasnya. Tuh. Nah untuk itu banyak jaringan kabel tembaga yang sudah diganti. Rata-rata sudah diganti menggunakan fiber optik. Pak kok nggak koaksial? Nah, koaksial itu biasanya dipakai dari titik eh, titik sebelum didistribusikan ke rumah-rumah. Nah, sekarang ada beberapa provider internet yang masih menyediakan yang namanya hybrid, teknologi hybrid. Teknologi hybrid adalah gabungan dari teknologi fiber optik dan koaksial, kabel koaksial. Yang masuk rumah itu menggunakan kabel koaksial. Nah, dengan adanya teknologi yang lebih baik, maka penggunaan kecepatan internet menjadi lebih tinggi. Ini beberapa teknologi yang ada. Yang pertama DSL. Ini masih banyak dipakai. Mayoritas masih menggunakan DSL. DSL ini macam-macam. Ada ADSL, ada VDSL, ada XDSL. X ini menunjukkan macam-macam ya. Ada A, V, D, H, gitu ya. Nah, ini masih menggunakan kabel tembaga. Kemudian ini yang kedua adalah FAN. Ini menggunakan fiber, ya kan? Fiber area network. Artinya dari node ke node sudah menggunakan fiber. Jadi dari ini misalkan regional access networknya ini sudah fiber masuk ke rumah. Gitu. Sedangkan HFC ini adalah hybrid, hybrid fiber dengan koaksial. Yang masuk ke rumah itu menggunakan koaksial. Kalau yang dari tempat pendistribusian sampai ke depan, ke awal di mana ISP itu berada, itu menggunakan fiber. Nah, ini beberapa ISP masih menggelar produk yang ini. Tapi sebagian besar yang baru-baru itu sudah menggunakan ini, fiber optik, sudah full. Bagaimana kan dengan PLC? Ya, nah, PLC ini memanfaatkan kabel listrik. Ya. Nah, saat ini baru ini kan pihak PLN melalui anak perusahaannya Icon Plus itu mengklaim bahwa bisa mendeliver internet murah. Ya. Caranya apa?
Ya caranya menumpangkan internet di dalam jaringan listrik seperti itu. Nah, sebenarnya ini bukan teknologi baru, itu sudah teknologi lama, cuman memang banyak kendala. Salah satunya adalah internetnya tidak bisa melewati MCB, misalkan seperti itu ya. Maka harus ada teknologi yang bisa melakukan bypass agar dari gardu induk PLN misalkan itu internet yang dimasukkan di sana masih bisa berjalan, masih bisa melewati gitu ya. Itu isu dan sudah lama sebenarnya bahwa bagaimana melalukan atau melewatkan internet dari pusat kemudian ada listriknya terus melewati gardu PLN itu listriknya masih tetap internetnya masih tetap lewat. Nah, ternyata beberapa kali percobaan itu banyak noise, banyak problem. Terus perangkat untuk bisa melewatkan internet itu masih mahal. Artinya bisnis masih belum tercapai. Tuh, kira-kira seperti itu. Nah, tadi kita ngomong tentang wireline. Nah, sekarang saya akan bahas tentang wireless. Sebenarnya tidak langsung ke sini sih. Ada model-model seperti point to point, seperti mengirimkan data pakai 2,4 GHz gitu ya. Seperti itu. Itu teknologi yang paling banyak kita gunakan. Kalau kita ngomong 1G, 2G, sampai 4G ini biasanya kita ngomong tentang perusahaan telekomunikasi. Nah, kalau kita ngomong tentang eh, apa itu WiFi yang pakai teknologi pakai wajan itu ya, atau yang slot USB seperti itu. Nah, itu banyak yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau yang teknologi 5G ini, itu internet dilewatkan BTS. Saya bilang BTS, bukan BTS yang kemarin jualan di McD, tapi eh, ini base transceiver, penyebarannya lewat sana. Ya. Nah, teknologinya macam-macam. Kenapa kok sampai 4G saja? Yang 5G mana? Ya 5G ini nggak pakai BTS, dia pakai microcell. Bagaimana perbandingannya yang 4G dengan 5G? Nah, kita bisa lihat di sini. Sebentar, kita lihat bahas dulu aja. Ini ada NMT, ada AMPS. Ini 1G ini kira-kira sekitar tahun 90-an gitu ya. Terus ada GSM, CDMA itu termasuk ke 2G, ya kan. GPRS ini datanya. Kemudian yang 3G muncul ITS dan UMTS. Ya. Kenapa kok ada dua? Ya ini memang ada dua organisasi yang berbeda, yang memiliki standar yang berbeda pula. Nah, kemudian ini ada HSPA, ada HSDPA. Ya, kan? Ya, di Indonesia kebetulan dua-duanya ini ada. Uh, ada satu provider yang menyediakan layanan yang seperti ini, UMTS ini. Kemudian 4G, ada WiFi, ada WiMAX, ada LTE. WiMAX ini sebenarnya teknologi yang menarik. Ini sekitar tahun 2000-an, itu sebenarnya kalau diterapkan di Indonesia ini luar biasa. Karena menurut riset waktu itu, kota sebesar Surabaya, itu sebenarnya cukup didirikan 3 BTS.
WiMAX ini. Kita pasang 3 BTS, ya. Nah, masing-masing gadget itu bisa mendapatkan transfer data waktu itu ya, itu bisa 1 Mbps. Komunikasi antar pengguna WiMAX itu bisa gratis. Ini banyak menariknya waktu itu. Cuman yang jadi masalah frekuensinya. Frekuensi WiMAX ini ternyata di Indonesia itu sudah dipakai oleh keperluan yang lain. Akhirnya WiMAX ini hanya bisa diuji coba waktu itu di Batam kalau nggak salah. Salah satu implementernya adalah Ratnet, ya kan? Dan tidak bisa dikembangkan, ya karena frekuensinya itu bertabrakan dengan penggunaan perangkat lain di Indonesia. Nah, ini salah satu yang disayangkan sebenarnya. Terus ada LTE, ya, sebagainya. Nah, ini kita lihat dari tahun 80-an 1G, ya kan? Ini rata-rata pertumbuhan data, ya, rate-nya, kecepatan data rate ya, dari 1G, 2G, 80, 90, 10 tahun kemudian ada 3G, 2010 ada 4G, 2020 sudah ada 5G. Nah, ini kita lihat. Dari sini 10 kali, 200 kali, 4.200 kali, 30.000 kali, dan 100.000 kali. Kecepatan datanya, pertumbuhannya. Ya kan? Jadi kalau dari sini cuma 9,6 kilobit per second, kalau kita kalikan berapa ini? 100.000, ya kan? Maka sudah 900 megabit per second. Luar biasa di teknologi 5G ini nanti. Kalau 30 ribunya ini naiknya sudah jadi 300 Mbps 4G. Nah, tuh. Nah, apa sih yang membedakan antara 4G dan 5G? Ini kita lihat yang ada gambarnya ini coklat ini, ya. Ini adalah 4G. Ini BTS-nya 4G. Nah, Anda lihat yang 5G ini menggunakan istilahnya adalah cell station atau microcell. Anda bisa lihat untuk menjangkau luasan seperti ini, 4G hanya membutuhkan satu base station. Tetapi 5G membutuhkan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Memerlukan 10 cell station untuk dapat mengcover area yang sama. Kira-kira gambarnya seperti itu. Nah, ternyata dengan 4G itu bisa komunikasi dengan 5G. Kemudian dari 5G ke 5G. Ya. Ini ada gadget, bisa komunikasi dengan 4G, juga komunikasi dengan 5G. Nah, berarti nanti ada gadget yang bisa 4G dan 5G. Ya kan? Atau hanya 5G saja. Seperti ini. Nah, kemudian bagaimana dengan kelebihannya 5G ini? Selain dari kecepatan. Ya kan? Nah, ini perbandingannya. Jadi yang 5G itu adalah generasi kelima. Kemudian
latensinya rendah. Artinya delay-nya dia rendah. Nah, ini sangat bagus. Kemudian 20 kali lebih cepat dari 4G. Kalau di ngomong dengan kecepatan puncaknya. Misalkan sama-sama 100 Mbps, ya kan, kecepatan 5G 20 kali lebih cepat. Nah, kalau 4G minimum peak downloadnya hanya 1 gigabit per second, maka 5G bisa 20 kali, 20 gigabit per second. Nah, ini yang luar biasa dari teknologi 5G. Saya akan mencoba membahas besok untuk teknologi 4G dan 5G-nya. Yang hari ini saya akan coba bahas dari teknologi mungkin ada 4G-nya dan sebelumnya, ya kan. 1G kemudian wireless, mungkin pernah dengar eh, microwave, ya kan. Nah, teknologi itu nanti kita akan bahas analisanya. Oke, ini sekarang masuk ke review, analisa dan perancangan. Mungkin ada yang pengen didiskusikan, silahkan sebelum saya masuk ke materi selanjutnya. Oke, baik. Saya minta izin break dulu 5 menit ya, Pak Wawan.